نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan, wa qaluhu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ay mahma asabakum ayyuhan nas min al-masa'ib fa innama huwa 'anis sayyi'at taqaddamat lakum wa yafu an katsirin min sayyi'at fala yujazikum 'alayha wal ya'fu anha wa la yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan segala musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian, ini perbuatan manusia. Kata beliau rahimahullahu taala, maksudnya, wahai sekalian manusia, musibah apapun yang menimpa kalian, semata-mata itu adalah karena keburukan, dosa yang dilakukan oleh kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Maksudnya adalah memaafkan dosa-dosa kalian, maka Dia tidak membalasnya dengan siksaan, bahkan memaafkannya. Jadi mengampuni dosa-dosa tersebut. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan karena perbuatannya, maka niscaya dia akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala juga menyebutkan di dalam tafsir Karimur Rahman ketika beliau menjelaskan hadits ini, yukhbiru ta'ala annahu ma asaba al-'abda min musibatin fi abadanihim wa amwalihim wa auladihim wa fi ma yuhibbuna wa yakununa 'azizan 'alaihim illa bisababi ma qaddamathu aydihim min as-sayyi'ah wa annama ya'fu Allah an al-akthar anhu akthar fa inna Allah la yadlimu al-'ibad walakin anfusahum yadlimun wa la yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah وليس إهمالا منه تعالى تأخيرا العقوبات ولا عجزا. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa hambanya, baik itu musibah yang menimpa tubuh, yang menimpa harta, anak, dan yang menimpa sesuatu yang mereka cintai, serta musibah musibah tersebut apakah musibah yang berat yang dirasakan, kecuali semuanya itu adalah musibah yang terjadi karena perbuatan dosa manusia. Jadi terjadinya dosa, terjadinya musibah,
tersebarnya wabah, penyakit dan seterusnya dari bencana yang tidak diinginkan oleh manusia, itu disebabkan karena perbuatan manusia, disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, ketika beliau menukilkan perkataan seorang tabi'in, pakar dari ahli tafsir yang bernama Ikrimah rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma min nukbatin asabat 'abdan fama fawqaha illa bi dhanbin lam yakunillahu liyaghfira lahu illa biha aw darajah lam yakunillahu liyablughha illa biha." Kata beliau rahimahullah, tidak ada satupun musibah, ya, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba, demikian pula musibah yang lebih besar dan luas darinya, tersebarnya wabah, ya, seperti yang akhir-akhir ini terjadi, ya, tersebarnya virus corona atau dengan istilah COVID-19. Maka ini semua, kata beliau rahimahullah, kecuali karena sebab dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya hanya dengan cara menimpakan musibah tersebut kepadanya, atau Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat kepada suatu derajat kemuliaan hanya dengan cara menimpakan musibah tersebut kepadanya. Dan ini tentunya bagi orang-orang yang beriman, bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dengan musibah ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala merinci tentang hal ini, ya, tentang hal ini sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Penjelasannya sangat panjang pada halaman 66 sampai 67. Ketika beliau menjelaskan tentang apakah gerangan sebab Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kata beliau rahimahullah, "Faman ladzi akhrajal abawaina minal jannah darul ladzah wan ni'mah wal bahjati was surur ila daril alami wal ahzani wal masa'ib." Apakah yang telah menyebabkan kedua orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keceriaan dan kesenangan, menuju dunia, negeri yang terdapat di dalamnya penderitaan, kesedihan, penyakit, ya, dan musibah. Kemudian beliau melanjutkan dengan menjelaskan berbagai bentuk siksaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, berupa malapetaka yang menimpa manusia di atas permukaan bumi ini. Beliau mengatakan, "Wa man ladzi aghraqa ahlul ard kullu hatta 'ala al-ma'i faqa ru'usil jibal wa man ladzi sallata ar-rih 'ala qawmi 'ad hatta alqathum mauta 'ala wajhi al-ard ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah." Kata beliau rahimahullah, maka apakah penyebab yang menenggelamkan seluruh penduduk bumi dari kaum Nabi Nuh alaihi salam? Tenggelam, ya, sampai air banjir ini meninggi melampaui puncak-puncak gunung. Kata beliau, apakah yang telah menyebabkan angin memporak-porandakan kaum 'Ad, ya, sampai mayat-mayat mereka mati berserakan layaknya batang pohon kurma yang sudah lapuk, dan menghancurkan segala yang dilaluinya berupa rumah-rumah, sawah, ladang, dan binatang-binatang mereka, hingga mereka menjadi pelajaran bagi seluruh umat sampai hari kiamat. Wa man ladzi arsala 'ala qaumin samud asayha hatta quti'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Dan apakah yang menyebabkan datangnya petikan suara menggelegar yang tertuju kepada kaum Samud hingga mencopot jantung-jantung mereka dan rongga tubuh mereka, lalu mereka semua mati. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man ladzi rafa'a qara al-lutiyah hatta sumi'atil malaikatu nabih kilabihum." Kilabahum, ya, thumma kullibaha alaihim faja'ala 'alaiha safilaha fa'alakahum jami'an, ya, thumma atba'ahum hijaratan minas samai amtaraha alaihim. Dan apakah penyebab, ya, yang telah mengangkat kampung Nabi Lut alaihi salam? Kaum Nabi Lut alaihi salam yang senang dengan sesama jenis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaannya, yaitu dengan mengangkat kampung, ya, Nabi Lut alaihi salam, sampai malaikat itu mendengar lolongan anjing-anjing mereka. Malaikat yang ada di atas langit mendengarkan lolongan anjing mereka, ya.
Kemudian kampung tersebut dibalik, bagian atas menjadi bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka seluruhnya. Kemudian Allah iringi dengan menurunkan hujan batu dari langit yang menimpa mereka. La ilaha illallah. Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr thumma nuqilat arwahuhum ila jahannam wal jasadu lil gharq wa arwahu lil harq. Dan apakah penyebab yang menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam laut? Ya, kemudian roh mereka dipindahkan ke neraka Jahannam. Jasad-jasad mereka ditenggelamkan, sedangkan roh mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khasafa alladhi biqarun wa daruhu wa maluhu wa ahlihi. Maka apakah yang menyebabkan menenggelamkannya Qarun? Ya, yang menenggelamkan Qarun beserta dengan rumahnya, hartanya dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengannya ke dalam bumi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kemudian menyimpulkan, mimma yanbaghi ay ya'lama anna adh-dhunub wal ma'asi tadur wa la budda an dararaha fil qalbi qad darar as-samum fil abdan ala ikhtilaf darajatiha fil darar wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sabahu bidh-dhunub wal ma'asi. Merupakan perkara yang selayaknya, kata beliau, merupakan perkara yang selayaknya diketahui bahwa dosa dan maksiat itu berdampak buruk pada diri seseorang. Ya, pastilah dampak buruknya di hati seperti bahayanya racun terhadap tubuh ketika racun ini menyebar ke dalam tubuh seseorang. Sesuai dengan tingkatan keganasan racun tersebut, semakin besar, ya, pengaruh, ya, kekuatan racun tersebut, pengaruh racun tersebut, maka semakin cepat pula mematikan bagi seseorang. Ya. Adakah satu keburukan dan adakah satu penyakit pun yang tidak disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan? Coba perhatikan barakallahu fikum. Maka kita saksikan barakallahu fikum apa yang menimpa dunia ini secara umum, ya. Dan secara khusus negeri kita yang tercinta ini dengan menyebarnya wabah, ya, virus corona, ya, yang menjadikan banyaknya manusia meninggal karenanya, disebabkan karena, ya, salah satu sebabnya, dan ini adalah merupakan sebab terbesar, merupakan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan di dalam satu hadis, ya ma'asyaral muhajirin, khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai para muhajirin, ya, ada 5 perkara apabila menimpa kalian, dan saya berlindung kepada Allah jangan sampai hal ini menimpa kalian. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, lan tuzhirul fahishata fi qaumin qad hatta yu'linuha biha illa fasha fihim at-ta'un. Ya, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan. Terjadi perzinahan dilakukan secara terang-terangan, kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, hubungan sesama jenis, liwat, homoseksual dan seterusnya, ya, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kalaupun wabah virus corona ini berlalu, maka kita tidak mengetahui akan muncul penyakit yang baru, akan muncul virus-virus yang mematikan yang baru yang lebih ganas darinya. Dan itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebabkan karena dosa manusia, disebabkan karena semakin jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yanqusul mikyala wal mizana illa akhadhu bis-sinin wa shiddatul ma'unah wa jawri sultan." Dan tidaklah mengurangi takaran dan timbangan kepada para pedagang. Ya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik. Paceklik. Susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Kezaliman penguasa atas mereka. Yang ketiga kata Nabi, "Walam ya'lamu zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru." Tidaklah mereka menahan zakat. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat padahal telah wajib atasnya untuk mengeluarkannya. Ya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Terjadi kemarau berkepanjangan, ya. 6. Dan sekiranya kata Nabi, bukan karena hewan-hewan, maka niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu karena binatang, bukan karena manusia.
Nah, disebabkan karena binatang. Kemudian yang keempat, walam yanqudul ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim adu min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Maka tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, dari kalangan orang-orang kafir, berkuasa atas mereka. Lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, kaum muslimin itu tidak berhukum dengan kitabullah, tidak berhukum dengan Al-Quran was sunnah, dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan permusuhan di antara mereka. Demikianlah barakallahu fikum. Oleh karena itu, ini merupakan peringatan bagi seluruh manusia dan secara khusus kita bagi kaum muslimin bahwasanya tersebarnya berbagai macam musibah, tersebarnya wabah itu disebabkan karena tangan-tangan manusia, disebabkan karena dosa yang diperbuat oleh anak cucu Adam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a bala'un illa bi taubah." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Katalah Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Aksiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqihim wa fi aswaqihim wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah." Kata beliau rahimahullah, perbanyaklah istighfar, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan ketika hendak makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar dan majelis-majelis kalian, dimanapun kalian berada, karena kalian tidak akan tahu kapan turunnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka dengan taubat, barakallahu fikum, dengan taubat seorang hamba itu, dengan sebab itu ya, dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya bala musibahnya, bencananya, ya, disebabkan karena taubat dan istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, beliau menukilkan dari Ibnu Subaih di dalam tafsirnya bahwa ada seorang lelaki yang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Nah, mungkin kisah ini sudah pernah kita dengarkan. Seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, mengadukan kepada Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi. Terjadi kemarau yang berkepanjangan. Maka beliau berkata, beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Yang lainnya datang kemudian mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Maka beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Yang lainnya kemudian datang, kemudian mengatakan, doakanlah aku kepada Allah agar ia memberikan aku anak. Ya, sudah lama tidak mendapatkan momongan, ya. Tidak diberikan kepadanya buah hati, seorang anak. Maka kata beliau rahimahullah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian yang lainnya datang mengadu tentang kekeringan kebunnya. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan kami pun menganjurkan demikian kepada orang tersebut. Maka katalah Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Ini bukan karena pendapatku semata. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit, ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta, anak-anak. Ya. Memperbanyak kalian harta, anak-anak, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Demikianlah barakallahu fikum. Oleh karena itu kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
seraya kita memahami kepadanya. Naam, karena semua yang terjadi dari tersebarnya berbagai macam wabah, penyakit dan bencana ini tak lain karena disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin sebagian dari mereka, perbuatan sebagian dari mereka, dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Naam, kemudian orang-orang beriman pun mereka terkena dari wabah tersebut, dan itu semua merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabahnya dengan senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.